Saya punya pantun dong. Ayo. Boleh dibalas? Boleh. Yang setuju katakan boleh. Boleh. Terima kasih. Saya punya pantun. Temanya, topiknya cogan. Apa artinya? Cow ganteng. Mari dibalas ya. Cow ganteng tampan menawan. Selamat siang para kawan-kawan. Tepuk tangan dong. Kulihat dinding di pukul 11. Para hadirin pandang ini dong. Oke. Teman-teman yang saya kasihi, Bapak Ibu, bersyukur boleh bersama di tempat ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan bagi saya untuk boleh menyampaikan sepatah dua kata di momen lomba public speaking hari ini. Saya mulai dengan saya mengajak Bapak Ibu seluruh hadirin yang hadir untuk bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Detik ini Tuhan izinkan kita boleh bersama berkumpul di tempat ini dan berbicara tentang kasih karunia Tuhan, kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Itu identik dibicarakan tentang misi dan Injil. Ada apa dengan Injil? Maka saya jawab, ada cinta dengan Injil. Ada apa dengan misi? Ada cinta dengan misi. Kalaupun kita berkumpul di tempat ini karena kita punya cinta untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, banyak orang yang tidak mau bercerita tentang Injil. Banyak orang yang tidak mau membicarakan tentang misi. Banyak orang yang tidak mau terbuka mulut kepada sesamanya, yang walaupun sudah ada kesempatan untuk berbicara sesungguhnya, tetapi tidak mau berbicara. Kenapa? Dia takut tidak diterima, dia takut salah, dia takut tidak diopini oleh orang lain. Maka saya punya topik hari ini, The Attitude Speaking Evangelical. The Attitude Speaking Evangelical, yang artinya etika untuk menyampaikan kabar baik, etika untuk mempercakapkan Injil di depan publik. Saya berharap melalui topik ini kita semua dikuatkan dan diteguhkan, bahkan didorong untuk menyampaikan misi, menyampaikan Injil kepada orang lain. Saya sudah memulai tadi, ada apa dengan Injil? Ada cinta dengan Injil. Kalau Injil bermula daripada cinta Tuhan kepada kita, maka Injil juga harus kita lakukan dengan cinta kepada orang lain. The Attitude Speaking Evangelical, saya mulai bahwa satu kenyataan, titik temu agama di dalam pluralitas dan kemajemukan yang banyak, yaitu perasaan. Sekali lagi, titik temu agama adalah perasaan. Saya dan Bapak Ibu, seluruh orang, bahkan yang tidak punya agama pun mempunyai perasaan. Maka saya buat satu komitmen, satu konsep hari ini, yaitu ketika mau memenangkan jiwa, menangkan dulu perasaan. Sekali lagi, ketika mau memenangkan jiwa orang lain, menangkan dulu perasaan. Maka dengan itu kita harus memiliki sikap yang baik untuk menyampaikan kabar baik, supaya kita tidak dengan serta-merta ditolak dan tidak diterima orang lain. The Attitude Speaking Evangelical yang pertama adalah, mari sampaikan Injil itu dengan lemah lembut. Mari sampaikan Injil itu dengan sikap lemah lembut. Lemah lembut yang saya sampaikan bukan tentang kita lemah, namun tentang bagaimana kita menunjukkan sikap kelemah lembutan kepada orang lain. Dengan orang lain melihat sikap yang seperti yang saya sampaikan hari ini, maka orang lain pun akan dengan senang. Maka dengan mereka senang, maka otomatis perasaannya juga sudah kita menangkan. Perasaannya sudah kita menangkan, maka dengan dia nyaman dengan kita, maka melalui itu dia mampu menerima kita sebagai sahabat dan bisa terbuka kepada kita. Lemah lembut yang saya sampaikan adalah bagaimana kita mengutarakan percakapan kita dengan sikap yang baik, sikap yang memilih kata-kata yang baik, dan tidak hanya sebatas memilih kata-kata yang baik, tetapi kita memilih sikap yang baik, intonasi yang baik yang tepat kepada orang lain. Dan tidak hanya sebatas itu, bisakah saya dan kawan-kawan Bapak Ibu sekalian mengapresiasi dan memberi senyum kepada orang yang kita sedang berbicara. Kalau kita berbicara dengan orang lain, usahakan Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian memberikan satu senyum terbaik, sehingga dia mengetahui bahwa kita adalah sahabat.
The attitude speaking evangelical yang kedua, yaitu bicarakan Injil dengan sikap hormat. Hormat yang saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita menyampaikan kabar baik, mempercakapkan itu dengan sikap menghormati, bukan semerta angkat tangan ketika bertemu. Tetapi bagaimana kita, saya dan Bapak Ibu semua, menunjukkan sikap menerima dia. Kita menyampaikan apa yang kita sampaikan dan kita harus mendengarkan responnya. Dan tidak hanya sebatas mendengarkan responnya, berikan apresiasi terhadap dia. Melalui apa? Bolehkah kamu menyampaikan kepada dia, saya senang bertemu dengan Bapak, saya senang bertemu dengan ibu saudara. Maka dengan itu, perasaannya akan dimenangkan. Dan yang ketiga, the attitude speaking evangelical yang ketiga adalah lakukan dengan hati nurani yang murni. Titik fokus dan motivasi bahkan pendorong kita untuk melakukan kabar baik bukan tentang kita menikmati perjalanan-perjalanan, bukan tentang kita menikmati momen-momen. Itu hanya sampingan hadiah. Tapi pertama, kita punya hati nurani yang murni, bahwa kita mengasihi dia. Sehingga kalaupun dia tolak kita, kalaupun apapun resikonya, kalaupun mereka kejar kita, apapun yang menjadi tantangannya, kita sudah ikhlas menerima. Karena kita punya hati nurani yang baik, mengasihi dia dan menyampaikan kabar baik itu. Karena kita punya cinta dengan Injil, kita punya cinta dengan misi, kita punya cinta dengan sesama. Saya buat poin-poin ini, kayaknya saya buat topik ini karena saya tahu sesuatu hal yang benar jika disampaikan dengan hal yang salah akan sangat salah. Sekali lagi, sesuatu hal yang benar jika saya dan Bapak Ibu menyampaikan dengan cara yang salah, dimungkinkan dapat akan menjadi salah. Maka dengan itu, mari saya ajak kita sekalian untuk menyampaikan kabar baik. Kenapa? Karena ada cinta dengan Injil, ada cinta dengan Injil, ada cinta dengan sesama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya sapa kita sekalian, Shalom. Shalom.